Human Experiment. Human Experiment adalah entitas dan rangkaian kejadian horor fiksi dalam semesta karya Dr. Nowhere. Pada akhir tahun 2005, sebuah keluarga beranggotakan 4 orang tinggal di sebuah rumah di padang rumput terpencil yang dikelilingi hutan. Dengan satu-satunya bangunan lain berupa rumah sakit terbengkalai berjarak sekitar 1 mil. Anak-anak dalam keluarga tersebut mulai mengalami mimpi berulang yang selalu berlatar di rumah sakit itu. Dengan satu kesamaan, tubuh mereka tertusuk batang logam panjang dan tipis yang tidak dikenal. Tidak lama kemudian, salah satu anak meninggal setelah alat monitor jantungnya ditemukan dalam keadaan tercabut. Penyelidikan mengungkap bahwa rumah sakit tersebut pernah melakukan eksperimen manusia berfokus pada bentuk kerucut dan benda runcing dengan subjek anak-anak dan pria muda. Semua eksperimen gagal namun tidak menyebabkan kematian langsung. Meski rumah sakit telah ditutup selama 10 tahun, para subjek eksperimen ternyata masih hidup dan berada dalam kondisi lapar. Saat pihak berwenang menggerebek lokasi, banyak korban berhasil diselamatkan, tetapi sebagian melarikan diri. Tubuh mereka rusak parah dan tidak lagi sepenuhnya manusia. Mata mereka masih terlihat polos, tetapi anggota tubuhnya menunjukkan niat balas dendam. Mereka menyebar ke hutan dan bangunan kosong. Dalam radius 90 mil ditemukan 47 struktur aneh setinggi rata-rata 6 kaki, terbuat dari batang logam runcing dan sisa tubuh manusia. Angel Meat. Angel Meat adalah makhluk humanoid yang sangat tinggi, sekitar 6 meter. Tubuhnya pucat, hampir putih, dan terlihat tidak sehat. Ia tidak memiliki mata dan telinga. Mulutnya selalu terbuka lebar seperti sedang berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Di kepala dan pergelangan tangannya ada banyak kait atau kabel putih yang menusuk dagingnya. Kait-kait itu seolah menarik kulitnya terus-menerus, membuat bentuk kepalanya menjadi aneh dan rusak. Seluruh tubuhnya terlihat seperti sedang disiksa tanpa henti. Bagian dadanya tertutup kain putih yang besar menyembunyikan apa yang ada di baliknya. Angel Meat dipercaya sebagai malaikat yang jatuh. Ia disebut sebagai the wisdom tooth of the universe yang bisa diartikan sebagai gigi bungsu adalah bagian tubuh yang tidak lagi dibutuhkan, tetapi justru menimbulkan rasa sakit. Angel Meat digambarkan dengan cara yang sama, sisa dari makhluk ilahi yang sudah tidak punya tujuan namun tetap ada dan terus menderita. Angel Meat bukan pembunuh dan tidak mengejar manusia. Ia tidak menyerang. Ia hanya ada sebagai simbol penderitaan yang tidak bisa dihilangkan. Keberadaannya sendiri adalah hukuman. Housewalker. Housewalker adalah makhluk raksasa yang memakai rumah sebagai tubuhnya. Bentuknya mirip rumah besar, biasanya 3 lantai atau lebih. Dari luar, mereka terlihat seperti bangunan biasa. Tapi saat rumah itu melayang di udara, barulah terlihat bahwa itu makhluk hidup. Housewalker bisa terbang atau melayang. Tidak ada yang tahu bagaimana caranya. Dari atap rumah mereka, asap keluar seperti napas. Bangunan itu benar-benar hidup. Di dalam rumah, terlihat satu mata besar dan sebuah mulut di bawahnya. Rahangnya terus bergerak, seolah mencoba tersenyum. Tapi mereka tidak punya bibir. Ada catatan lama yang menyebutkan mereka sebagai vessels, struktur hidup yang melayang di langit dan saling terhubung seperti kota melayang. Vessels hidup dengan memakan energi manusia. Saat harvesting time, mereka turun ke kota pesisir. Warga tiba-tiba merasa sangat mengantuk, lalu tertidur dan tidak bisa bangun. Saat semua tertidur, beberapa housewalker turun ke jalan, masuk ke rumah-rumah dan mengambil manusia yang tidak sadar. Tidak ada teriakan, tidak ada polisi. Kota seperti mati. Saksi mengatakan rumah-rumah itu berderit keras, berbisik menyebut nama orang. Setelah mereka pergi, keluarga dan tetangga menghilang. Tidak pernah ditemukan kembali. Cara bertahan hidup. Jika kamu melihat rumah melayang di langit, jangan menunggu atau penasaran, segera tinggalkan area tersebut sejauh mungkin. Saat terdengar suara rumah berderit, dinding berdesit, atau tanah mulai bergetar pelan, itu tanda mereka sudah dekat, keluar secepat mungkin. Jangan pernah tidur ketika kota terasa terlalu sunyi, udara terasa berat, dan rasa kantuk datang tidak wajar, karena itulah saat housewalker mulai berburu. Nev. The Happy Hungries adalah program TV anak fiksi dalam semesta horor karya Dr. Nowhere. Acara ini disebut dirancang pada awal tahun 5000-an saat dunia berada dalam kondisi krisis panas ekstrem dan kelaparan global. Dalam situasi tersebut, manusia yang putus asa berpegangan pada ingatan masa kecil lintas generasi sebagai bentuk pelarian mental. Acara ini berfokus pada satu tokoh utama bernama Nev. Nev digambarkan sebagai makhluk yang kelaparan, tersusun dari saraf dengan kulit yang sudah terkelupas. Tubuhnya dihubungkan ke void menggunakan kabel yang terbuat dari sarafnya sendiri. Saraf-saraf ini terus tumbuh tanpa henti. Setiap saraf milik Nev memiliki pikiran dan kepribadian sendiri. Saraf-saraf tersebut bergerak bebas, menjelajahi dunia gelap untuk mencari makanan. Nev sendiri selalu tersenyum dan terlihat bahagia, terlepas dari kondisinya, kecuali jika salah satu sarafnya melakukan sesuatu yang tidak ia sukai. Hal ini sering terjadi. Terdapat peringatan eksplisit dalam arsip The Happy Hungries. Membaca lebih lanjut menyebabkan pembesaran fisik otak secara langsung pada 90% subjek. Karena itu, pembaca dilarang mencari jawaban lebih jauh. Peringatan tersebut diakhiri dengan pernyataan, kita akan kelaparan. Tidak ada informasi lanjutan yang diizinkan untuk diakses.
Fungus. Fungus adalah makhluk aneh yang muncul di dua video Instagram Dr. Nowhere. Dari pertama muncul, jelas kalau ini bukan sesuatu yang normal. Tubuhnya terlihat seperti sudah dikuasai jamur. Gerakannya pelan, kaku, dan bikin tidak nyaman dilihat. Salah satu hal paling mengganggu dari fungus adalah lehernya. Leher ini bisa memanjang perlahan dengan cara yang tidak masuk akal, seperti ditarik paksa. Gerakan itu jelas bukan gerakan manusia. Lengannya juga tidak terlihat seperti lengan. Bentuknya lebih mirip tentakel, bisa memutar dan memanjang seperti tanaman hidup. Di dalam video ada petunjuk penting soal apa sebenarnya fungus ini. Disebutkan bahwa spora yang mereka lepaskan bisa mengubah manusia jadi makhluk jamur. Spora ini menyebar lewat udara, sama seperti jamur di dunia nyata. Akibatnya diperlihatkan dengan jelas. Sebuah jamur raksasa tumbuh besar, akarnya menyebar kemana-mana. Bahkan di dalam kamar tidur, di belakang meja kecil, jamur mulai tumbuh. Ini memberi kesan bahwa infeksinya bisa terjadi di mana saja, bahkan di tempat yang seharusnya aman. Yang bikin ngeri, tidak jelas apakah fungus sengaja menyebarkan spora ini, atau hanya membawanya tanpa sadar. Tapi satu hal pasti, mereka tidak sendiri. Mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan jika dibiarkan, dunia ini bisa pelan-pelan dikuasai jamur. Tumor head. Tumor head berbentuk seperti manusia, tetapi tubuhnya terlihat seperti gumpalan tumor. Lehernya kaku, badannya berbentuk aneh, lengannya sangat kurus dan dipenuhi urat merah. Urat yang sama juga terlihat di seluruh tubuhnya. Kepalanya hanya memiliki hidung dan mulut, tanpa mata, dan wajahnya lebih mirip tengkorak daripada manusia. Kasus tumor head terjadi di sebuah kamar hotel. Korban sedang berbaring santai di tempat tidur dan menonton TV. Saat mencoba mengganti saluran, semua channel menampilkan hal yang sama dan tidak bisa diubah. Setelah itu, tumor head muncul secara tiba-tiba. Tumor head menawarkan pemenuhan kebutuhan, bukan keinginan. Ia menyatakan bahwa korban membutuhkan ratusan tumor otak, lalu memasukkannya ke dalam mulut korban. Selama proses ini, tidak ada tanda perlawanan. Korban ditemukan tergantung terbalik di kamar mandi hotel, diikat menggunakan rambut sendiri. Tubuh dan kepala korban membengkak parah. Kepalanya terpisah dari badan, tetapi kepala dan tubuhnya masih bernapas dan tertawa. Di dalam mulut kepala korban ditemukan struk bertuliskan, "Another satisfied customer, tumor heads the man." Hasil pemeriksaan menunjukkan korban memiliki kadar endorfin dan oksitosin sangat tinggi, artinya korban tidak merasakan sakit dan tidak melawan. Korban terus tertawa sambil berkata, "Deal of a lifetime." Sejak kejadian itu, kamar hotel tersebut ditutup dan tidak boleh dimasuki siapapun. Johnny Smokestack. Johnny Smokestack adalah sosok bertubuh kurus seperti rangka hidup yang dibalut pakaian sederhana. Ia mengenakan celana pucat dengan suspender, sarung tangan gelap, topi coklat, serta karung goni sebagai penutup wajah. Ciri paling aneh dari Johnny adalah pipa asap yang tertanam langsung di wajahnya, tepat di tempat hidung seharusnya berada. Dari sana, asap terus mengepul tanpa henti, seolah ia tidak pernah berhenti merokok. Johnny tidak seperti entitas lain yang bersembunyi. Ia berjalan santai di area pemukiman, bertingkah seperti kota itu memang miliknya. Arsip kejadian menunjukkan Johnny sering terlibat pencurian kecil dan kenakalan sepele. Setiap kali tertangkap, ia memang dipenjara tapi selalu hanya sebentar. Anehnya, tidak ada satupun catatan hukuman berat yang pernah dijatuhkan padanya. Sebuah postingan internet kuno dari masa depan diperkirakan berasal dari tahun 5690, menggambarkan Johnny sebagai berandalan lokal. Arsip tersebut menyebutkan bahwa tidak ada yang benar-benar menyukai Johnny, tapi semua orang menyayanginya. Bagaimana mungkin membenci senyum dan karisma seperti itu? Setiap pelanggaran kecil hanya berakhir sapaan khas warga, si Johnny lagi. Dokumen anomali mengonfirmasi bahwa ia berasal dari masa depan dan meski kini hanya dikenal sebagai pengacau kecil, ia tercatat akan menjadi salah satu pemilik sebuah pabrik besar yang diselimuti misteri. Mighty Flea. Mighty Flea selalu menangis saat ia lapar. Tangisannya bukan karena takut, tapi karena ia tahu apa yang harus ia lakukan untuk tetap hidup. Ia tidak pernah memilih jadi seperti ini. Manusia yang membuatnya begitu, dan itu satu-satunya cara agar ia tidak mati. Saat ia mulai memakan korbannya, pikirannya kosong sesaat. Ia lupa apa yang sedang ia lakukan. Karena itulah, ia tidak boleh berhenti makan. Kalau ia berhenti, semua ingatan dan rasa bersalah itu akan kembali. Ketika tidak menangis, Mighty Flea hampir tidak bersuara. Banyak orang melaporkan suara keras di atap rumah, lalu mencium bau busuk dari dinding dan langit-langit. Beberapa jam kemudian, ditemukan tubuh manusia seperti dihisap dari dalam. Makhluk ini meloncat dari satu atap ke atap lain, lalu masuk ke rumah manusia untuk mencari makan. Aku tidak perlu menjelaskan caranya. Dari namanya saja, kalian sudah bisa menebak kenapa ia disebut Flea. Makhluk ini tidak agresif, ia tidak menyerang tanpa alasan. Tapi saat rasa lapar muncul, Mighty Flea tidak akan berhenti sampai mangsanya tak lagi bergerak. Ada yang percaya Mighty Flea menangis karena ia masih merasa bersalah. Ia membunuh bukan karena ingin, tapi karena memang tidak punya pilihan.
Rubarbia. Rubarbia digambarkan sebagai sosok tinggi mengenakan pakaian hitam. Kepalanya berbentuk saklar lampu yang berfungsi sebagai wajah disangga oleh urat dan jaringan daging yang menjaga bentuknya. Wajahnya memiliki dua mata biru terang dan senyum bergigi. Lengannya berupa kumpulan kabel panjang dan tipis yang menjuntai hingga ke tanah. Rubarbia terlihat berdiri di luar rumah atau bangunan industri. Keberadaannya terletak di wilayah yang digambarkan berada di antara ruang, waktu, mimpi, dan cahaya. Tempat ini disebut sebagai Rubarbia dan digambarkan sebagai neraka yang jarang disaksikan. Kemunculan awalnya dikaitkan dengan sengatan listrik di sebuah rumah keluarga kecil ketika saklar lampu yang seharusnya tidak dinyalakan justru diaktifkan. Setelah itu muncul bola cahaya bercahaya yang memasuki dapur. Di wilayah Rubarbia, kilat muncul tetapi tidak menghilang, melainkan bertahan. Rubarbia bergerak dengan kabel-kabelnya yang menjulur, jatuh, dan merabat tanah menyentuh rumput saat mencari sesuatu. Entitas ini digambarkan dalam kondisi kelaparan. Di atas awan, Red Sprites juga muncul, digambarkan sebagai makhluk yang kelaparan dan sedang mencari. Disebutkan bahwa ketika Rubarbia muncul sebagai pengunjung, ia tidak pergi dan kedatangannya berujung pada jamuan, yang menandai terjadinya peristiwa berbahaya bagi lingkungan atau individu yang terlibat. Baby Eater John. Baby Eater John adalah sosok tinggi mirip manusia dengan kulit pucat. Kakinya selalu disilangkan seolah ia tak pernah berdiri. Lengannya panjang dan kurus, ujung tangannya kecil dan selalu menunjuk ke atas. Dadanya lebar tapi busung, seperti ada sesuatu yang hilang di dalamnya. Kepalanya aneh, dua tonjolan panjang menjulur ke samping mirip antena. Setiap kali ada bayi di dekatnya, antena itu menjerit pelan. Matanya kecil, kosong, tanpa warna. Mulutnya hitam menganga, hanya berisi satu baris gigi berlumuran darah. John dikenal sebagai teman imajiner seorang anak bernama Brian. Kadang ditulis Brian. Tidak ada catatan jelas kapan ia muncul atau sejak kapan Brian mulai berbicara dengannya. Yang diketahui cuma satu. Sesuai namanya, John memakan bayi. Tidak ada saksi langsung, tidak ada bukti. Hanya petunjuk-petunjuk kecil yang aneh jika dipikirkan terlalu lama. Fakta yang paling mengganggu justru Brian ternyata anak adopsi. Dan menurut catatan yang beredar, orang tua angkatnya bukan manusia biasa. Mereka adalah baby eaters yang menyamar dengan kulit manusia. Tapi tentu saja tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua anak punya teman imajiner.